Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galba Syasya, mahasiswi FKIP UHAMKA, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui sistem pembelajaran dalam jaringan. Baik, saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 4 sekolah dasar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui sistem pembelajaran dalam jaringan. Dosen pengampu yaitu Bapak Samsul Ma'rif, Dr. MPD, dan disusun oleh saya sendiri, Galba Syasya. Bab 1 pendahuluan yang berisi yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah. Bab kedua kajian teori, yang pertama deskripsi teoritis, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat hipotesis penelitian. Bab ketiga yaitu metode penelitian, yang pertama tujuan penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga metode dan desain penelitian, yang keempat populasi dan sampel penelitian, yang kelima rancangan perlakuan, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh teknik analisis data, dan yang terakhir kesembilan hipotesis statistika. Nama saya Galba Syasya, NIM 18010252220, kelas 5M, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang dari penelitian tersebut yaitu sejak munculnya coronavirus disease 2019 atau biasa disebut COVID-19 di Indonesia, sekolah memutuskan untuk memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran dalam jaringan dilakukan secara terpisah antara guru dan murid yang dibantu oleh teknologi komunikasi, media, dan informasi lainnya yang menggunakan jaringan internet. Namun, ada beberapa kendala saat pembelajaran daring dilakukan. Salah satunya siswa kurang memahami materi yang disajikan oleh guru, baik melalui PowerPoint, video pembelajaran, dan lainnya. Dalam proses belajar mengajar, guru harus mempunyai berbagai gaya belajar atau dapat disebut model pembelajaran, sehingga lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran pula. Model pembelajaran harus ditentukan secara tepat dan sesuai dengan karakteristik dan perkembangan siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran mind mapping atau biasa disebut peta pemikiran sangat tepat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena mind mapping dapat membuat siswa lebih mudah mengingat materi pembelajaran. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka saya mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengaruh model pembelajaran mind mapping mampu meningkatkan sistem pembelajaran dalam jaringan? Yang kedua, apakah model pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 4 sekolah dasar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui sistem pembelajaran dalam jaringan? Yang ketiga, ada batasan masalah. Dalam penelitian ini, saya membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu apakah model pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 4 sekolah dasar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui sistem pembelajaran dalam jaringan. Yang keempat, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 4 sekolah dasar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui sistem pembelajaran dalam jaringan.
Yang kelima, ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam menyusun proposal ini adalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui sistem pembelajaran dalam jaringan. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, deskripsi teoritis dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pembelajaran yang telah dirancang secara terstruktur guna mencapai tujuan belajar dan membantu pengajar serta peserta didik sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran mind mapping. Model pembelajaran mind mapping adalah model yang menggunakan peta pemikiran yang berbentuk poin, inti, ataupun kata kunci dari materi pembelajaran yang guna memudahkan siswa ketika menerima, mengingat, dan memahami materi tersebut. Deskripsi teoritis yang ketiga yaitu pembelajaran dalam jaringan. Sistem pembelajaran dalam jaringan merupakan pembelajaran yang dilakukan secara terpisah antara guru dan murid yang dibantu oleh teknologi komunikasi, media, dan informasi lainnya yang menggunakan jaringan internet. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan konsep pendidikan yang menghubungkan konsep ilmu sosial dan kehidupan yang bertujuan untuk memiliki masyarakat atau warga negara pribadi yang baik dan kompetensi sosial. Deskripsi teoritis yang terakhir dari hasil belajar merupakan suatu tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang melakukan pendekatan terhadap siswa yang mencakup 3 ranah belajar, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, dan yang terakhir psikomotorik atau keterampilan. Selanjutnya penelitian yang relevan dari peneliti Natriani Syam dan Ramlah. Judul penelitian tersebut yaitu penerapan model pembelajaran mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 54 Kota Parepare. Hasil penelitian yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif dengan cara mengkelompokkan data aspek guru dan aspek siswa. Tiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pada siklus pertama, hasil belajar masih dalam kategori cukup. Pada siklus kedua, hasil belajar telah mencapai indikator keberhasilan dengan kategori baik. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu terjadi peningkatan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial melalui penerapan model pembelajaran mind mapping pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 54 Kota Parepare. Yang ketiga ada kerangka berpikir. Pada kondisi awal, di sini guru belum menggunakan model pembelajaran mind mapping. Lalu siswa sulit memahami materi dan hasil belajar siswa rendah. Dan kita akan melakukan pretest. Tindakan yang kedua yaitu guru menggunakan model pembelajaran mind mapping melalui sistem pembelajaran dalam jaringan. Dan yang terakhir yaitu kondisi akhir. Di sini guru sudah menggunakan model pembelajaran mind mapping. Siswa mudah memahami, menerima, dan mengingat materi dengan baik. Yang terakhir kita akan melakukan post-test. Yang keempat, yaitu ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka konsep teori tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini, yaitu pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 4 sekolah dasar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui sistem pembelajaran dalam jaringan. Bab 3. Metode penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021
Pada tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022, penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 03 Pondok Cina Depok. Metode dan desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen dan desain penelitian ini menggunakan desain penelitian non-covalent control group design. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini yaitu kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 03 Pondok Cina dengan jumlah peserta didik sebanyak 25 orang dan sampel penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Selanjutnya ada rancangan perlakuan, di sini ada 3. Yang pertama ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah materi cintai lingkungan. Yang kedua, ada strategi pembelajaran yang dipakai dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi ini dominannya berpusat pada siswa sehingga guru bergeser perannya menjadi fasilitator, yaitu lebih mengarahkan siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif lagi dalam mengekspresikan pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, prosedur pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada tahap pertama ada pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Dan teknik pengumpulan data dari hasil belajar. Definisi hasil belajar merupakan hasil dari proses pembelajaran akan berpengaruh pada beberapa faktor seperti lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun keluarga. Jenis instrumen penelitian ini, peneliti memberikan tes kepada siswa berupa soal pretest yang diberikan sebelum tindakan dan soal post-test yang diberikan setelah dilakukan tindakan. Kisi-kisi instrumen dari penelitian ini, dimensi yang pertama yaitu menjelaskan indikatornya, menjelaskan isi konsep-konsep pada materi, dan nomor soal ada 1, 2, dan 3. Dimensi yang kedua yaitu memberi contoh, indikatornya memberikan contoh suatu ide gagasan dan cara merawat lingkungan. Nomor soal 4, 5, dan 6. Dimensi yang ketiga yaitu menyimpulkan dan indikatornya menyimpulkan hubungan antara opini dengan konsep cintai lingkungan. Dengan nomor soal 7, 8, dan 9. Dimensi yang keempat yaitu menduga dan indikatornya menduga suatu hubungan konsep dengan konsep cintai lingkungan dengan nomor soal 10, 11, dan 12. Dimensi yang terakhir yaitu kelima menjelaskan kembali dengan indikator menjelaskan kembali suatu argumen mengenai materi cintai lingkungan dengan nomor soal 13, 14, dan 15. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dari hasil belajar, pengujian validitas, dan penghitungan rehabilitas. Pengujian validitas adalah kesesuaian antara instrumen yang digunakan dengan aspek yang akan diukur atau diambil datanya, dan penghitungan rehabilitas terkait dengan tingkat kendala atau tingkat kepercayaan soal tes. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu pengaruh penggunaan model pembelajaran mind mapping. Mind mapping cara mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah, dan berdaya guna untuk mengembangkan ide dan pemikiran sesuai dengan mekanisme kerja otak sehingga dapat membuka seluruh potensi dan kapasitas otak yang masih tersembunyi. Deskripsi data dan pengujian persyaratan analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, ada pengujian persyaratan analisis.
Dalam uji hipotesis yang sudah dirumuskan itu perlu dilakukan uji normalitas dan juga uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak, dan uji homogenitas menggunakan uji Fisher, yaitu dengan membandingkan dua varian dengan taraf tersignifikasi dengan 0,05. Yang terakhir yaitu hipotesis statistik. Secara statistika diartikan sebagai pernyataan menganalisis keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Sekian presentasi proposal metodologi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.